Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati dosen pengampu mata kuliah kepabeanan MTI dan juga yang kami hormati teman-teman mahasiswa. Di siang hari ini kami akan presentasi hasil diskusi kami yaitu tentang ekspor umum. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kaisar Mahmud dengan NIM 20408. Perkenalkan, nama saya Salamita Komo dengan NIM 22044028. Perkenalkan, nama saya Kisha Patika dengan NIM 2044030. Perkenalkan, nama saya Amsal Kumbaya NIM 220440. Kita akan bahas tentang pemberitahuan ekspor barang. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pemberitahuan ekspor barang? Nah, pemberitahuan ekspor barang ini adalah suatu dokumen pemberitahuan pabean oleh eksportir untuk digunakan sebagai pelaksanaan ekspor barang. PEB ini adalah salah satu dokumen penting yang harus diurus dalam kegiatan pengiriman barang ke luar negeri. Format PEB dan bagaimana cara pengisian form PEB ditentukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 41/BC/2008 tentang pemberitahuan pabean ekspor yang diubah melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 18/BC/2012. Di dalam pengisian PEB ini, dokumen-dokumen yang harus disediakan dalam pengisian PEB yaitu yang pertama invoice dan packing list, yang kedua surat perizinan ekspor untuk barang yang dikenakan larangan atau pembatasan, yang ketiga itu surat setoran pabean, pajak dan cukai dalam hal dikenakan bea keluar, dan yang terakhir itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam sesuai dengan karakteristik barang. Yang dimana merupakan proses dalam sistem kepegawaian Indonesia yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait ekspor barang. Nah, proses ini dia melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang berbagai tahapan dan pihak seperti eksportir, petugas bea dan cukai, dan juga sistem komputer pelayanan. Nah, tujuan utama dari penelitian PIB ini adalah untuk memverifikasi kebenaran informasi yang tercantum dalam PIB dan juga memastikan pemenuhan persyaratan ekspor dan juga mencegah penyelundupan atau ekspor barang ilegal, teman-teman. Mas yang sama untuk beberapa PEB, pemberitahuan ekspor barang. Fungsi barang ini masih pada penggabungan barang lebih dari satu pengekspor dalam satu unit pengirim, seperti kontainer. Pertama ada konsiderator. Konsiderator itu badan usaha yang memenuhi syarat dan telah mendapat persetujuan kepada kantor pabean. Yang kedua ada eksportir. Yang ketiga ada kelompok eksportir, di mana kelompok eksportir itu ditunjuk eksportir yang bertanggung jawab memberitahu perusahaan-perusahaan yang barang ekspornya akan dikonsolidasi dan rusak dan perubahan datanya. Pembentukan PEB yang telah diberitahukan dapat ditentukan terkait jenis barang atau jumlah barang atau nomor PT emas yang sepanjang barang yang belum dimasukkan di kawasan pabean. Di kawasan pabean
yang dapat diizinkan meskipun barang telah masuk di kawasan pabean. Jadi jika pemberitahuan ekspor barang ini tidak diajukan, nah jika pemberitahuan ekspor barang tidak diajukan, eksportir dapat mengalami konsekuensi hukum dan keuangan seperti denda, penundaan pengiriman, atau bahkan penolakan ekspor. Melakukan konsolidasi ekspor. Nah, keuntungan dalam melakukan konsolidasi ekspor yaitu ekspor dapat menghemat biaya, waktu transit lebih singkat, proses ekspor yang lebih sederhana, dan risiko yang lebih rendah karena barang tidak diangkut secara terpisah. Nah, untuk contoh soal yang ketiga itu dalam hal apa PEB tidak dapat dibetulkan. Jadi PEB ini tidak dapat dibetulkan atas kesalahan. Yang pertama itu nama eksportir, identitas eksportir, harga pabean pemuatan penyimpanan pendaftaran, jenis ekspor, kategori ekspor, dan jenis fasilitas yang